Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Konstruksi Sintaksis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Rocky Fikantara Kusmadewa, NPM 200101047. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya berjudul Konstruksi Sintaksis. Saya membagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sejarah bagaimana sejarah sintaksis, bagaimana hubungan antara sintaksis dengan morfologi, dan bagaimana hubungan sintaksis dengan pragmatik. Yang pertama, sejarah sintaksis. Karya mengenai tata bahasa telah ditulis jauh sebelum sintaksis modern datang. Astadayai dari Panani sering disebut sebagai contoh karya pramodern yang menyebutkan teori sintaksis modern. Di barat, penggunaan pikiran yang kemudian dikenal sebagai tata bahasa tradisional. Selama berabad-abad, karya mengenai sintaksis didominasi oleh suatu kerangka kerja yang dikenal sebagai Grammaire General. Yang pertama dijelaskan tahun 160 Masehi oleh Anthony Arnauld dalam buku dengan nama yang sama. Dalam abad ke-18, dengan pengembangan ilmu bahasa perbandingan sejarah, para pakar bahasa mulai menyadari keragaman bahasa manusia dan mempertanyakan anggapan dasar mengenai hubungan antara bahasa dan logika. Peran penting sintaksis dalam ilmu bahasa teoretis menjadi lebih jelas pada abad ke-20, sehingga dijuluki abad teori sintaksis, karena ilmu bahasa juga dilibatkan. 2. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Sintaksis merupakan penguasaan atas suatu bahasa yang mencakup kemampuan untuk membangun frase atau kalimat yang berasal dari kata. Sintaksis bersama-sama morfologi merupakan bagian dari subsistem tata bahasa atau gramatika. Morfologi menyelidiki struktur intern kata. Satuan yang paling kecil yang diselidiki oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar adalah kata. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata, atau tegasnya menyelidiki seluk-beluk frase, klausa, kalimat, dan wacana. C. Ketiga, hubungan sintaksis dengan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan antar tanda, bagaimana tanda diorganisasikan dalam sebuah sistem tanda. Sedangkan pragmatik tentang penggunaan, pengorganisasian, dan pemahaman atas tanda dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya dalam perilaku serta bagaimana orang-orang membentuk tanda dan makna dalam interaksi mereka. Dari segi makna, sintaksis memandang makna ada pada pesan, teks, atau tanda. Sedangkan pragmatik memandang makna ada pada individu. Dari segi struktur, sintaksis eksplisit, sedangkan pragmatik implisit. Dalam sintaksis ada struktur tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat, sedangkan aturan struktur dalam pragmatik bersifat implisit. Demikian presentasi dari jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.